Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Pernahkah teman-teman berhadapan dengan kondisi seperti ini? Misalkan kita berhadapan dengan sekumpulan orang yang mengikuti bisnis gathering dan kita ingin meneliti berapa sebenarnya penghasilan mereka per bulannya. Ternyata sebelum kita berhasil memulai untuk mengumpulkan data, orang-orang yang mengikuti bisnis gathering ini sudah dipecah ke dalam beberapa kelompok yang tidak mungkin kita observasi secara langsung dan bersamaan. Tapi ternyata ada informasi yang diberikan dari masing-masing grup seperti jumlahnya. Misalnya di masing-masing kelompok ada jumlahnya, dan juga ada statistik rata-rata dan simpangan baku yang dapat kita peroleh dari masing-masing subkelompok yang terbentuk ini. Namun demikian, ternyata kita tidak berhasil mendapatkan data detail yang lebih rinci dari ini. Jadi hanya statistiknya. Pertanyaannya, dapatkah kita menghitung nilai statistik untuk keseluruhan kelompok tersebut dalam satu nilai berdasarkan informasi sub-sub kelompoknya tersebut? Jawabannya bisa. Statistika menyediakan alat untuk menghitung statistik gabungan dari beberapa kelompok sehingga menjadi sebuah statistik dalam kelompok yang lebih besar. Inilah cara menghitung statistik gabungan rata-rata dan simpangan baku dari beberapa kelompok data yang dimiliki. Statistika menyediakan rumus untuk menghitung gabungan statistik tersebut sebagai berikut. Untuk rata-rata adalah X bar sama dengan sigma NI kali X bar I per sigma NI. Sedangkan untuk variansnya adalah S kuadrat gabungan sama dengan sigma NI min 1 kali SI kuadrat dibagi sigma NI min K, di mana X bar adalah nilai rata-rata dari rata-rata seluruh kelompok data. NI untuk kedua rumus sama, ini adalah jumlah data pada kelompok data ke I. X bar I adalah nilai rata-rata kelompok data ke I. S kuadrat gabungan adalah nilai varians gabungan dari seluruh kelompok data. SI kuadrat ini adalah nilai varians dari kelompok data ke I. Dan terakhir K ini adalah jumlah seluruh kelompok data yang ada. Jadi berapa kelompok yang akan kita gabungkan akan dihitung semuanya dengan rumus ini untuk menggabungkan statistiknya. Mari kita kembali ke data statistik yang disediakan oleh keempat subkelompok tadi. Jadi kalau kita lihat rata-rata gabungan, maka kita akan pakai rumus ini. X bar sama dengan sigma NI kali X bar I per sigma NI. Karena ada 4 kelompok, berarti ini kita uraikan menjadi N1 kali X bar 1 plus N2 kali X bar 2 plus N3 kali X bar 3 dan N4 kali X bar 4 dibagi N1 plus N2 plus N3 plus N4. Dari data diperoleh bahwa N1 adalah 11, kemudian X bar 1-nya adalah 10,5, N2 adalah 5, X bar 2-nya adalah 12,5, N3 adalah 25, dan X bar 3-nya adalah 8,75,
kemudian N4 adalah 9, dan X bar 4-nya adalah 11,0. Dibagi 11 ditambah 5 ditambah 24 ditambah 9. Kalau kita kalikan bagian atas berarti 115,50 plus 62,50 plus 218,75 plus 99,00. Dibagi total N-nya adalah 50. X bar sama dengan, kalau bagian atas kita jumlahkan, ini adalah 495,75 dibagi 50. Jadi X bar-barnya berharga 9,915. Jadi dengan demikian rata-rata gabungan untuk pendapatan seluruh peserta bisnis gathering tadi berdasarkan statistik rata-rata dari keempat kelompok yang ada dan jumlah orang yang ada di masing-masing kelompok adalah 9,915 juta rupiah. Setelah kita berhasil menghitung rata-rata gabungannya, bagaimana sekarang dengan nilai untuk varians gabungannya? Ingat di soal bahwa yang kita peroleh itu adalah nilai simpangan baku. Sedangkan di rumus seperti yang tadi sudah diuraikan, yang kita perlukan adalah varians. Untuk menghitung variansnya adalah kita kuadratkan simpangan baku yang diperoleh tadi. Kenapa harus kita perhatikan baik-baik? Karena di rumus ini adalah SI kuadrat. Untuk S kuadrat gabungan yang rumusnya adalah sigma NI min 1 kali SI kuadrat per sigma NI min K, berarti kita uraikan menjadi N1 min 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat ditambah N3 min 1 kali S3 kuadrat plus N4 min 1 kali S4 kuadrat dibagi N1 plus N2 plus N3 plus N4 dikurangi K. Berdasarkan informasi yang ada di kasus tadi, berarti dapat kita substitusikan menjadi 11 min 1 untuk kelompok pertama kali 2,5 kuadrat plus 5 min 1 kali 2,25 kuadrat plus 25 min 1 kali 4,5 kuadrat plus 9 min 1 kali 1,2 kuadrat dibagi 11 plus 5 plus 25 plus 9 dikurangi 4. 4 adalah jumlah kelompoknya karena kita punya statistik dari 4 kelompok data. Jadi ini adalah 10 kali 6,25 ditambah 4 kali 5,0625 plus 24 kali 20,25 plus 8 kali 1,44 dibagi 50 dikurangi 4. Sama dengan 62,50 plus 20,25 plus 486,00 plus 11,52 dibagi 46. Berarti ini sama dengan 580,27 dibagi 46. Berarti ini sama dengan 12,614565 dan seterusnya. Kalau kita bulatkan, S kuadrat gabungannya adalah 12,6145. Kalau S kuadrat gabungannya adalah 12,6145, maka untuk simpangan baku gabungannya kita peroleh akar 12,6145 atau sama dengan 3,5169892 dan seterusnya. Dan kalau kita bulatkan, simpangan baku gabungannya adalah 3,5170. Jadi dengan demikian simpangan baku gabungannya adalah 3,5170 juta rupiah.
Nah, teman-teman, jadi sekali lagi berdasarkan data yang terpecah-pecah di beberapa grup kecil, pada akhirnya kita bisa menghitung rata-rata gabungan sebesar 9,915. Tolong perhatikan, sebelum menghitung rata-rata ini, ada rambu-rambu yang sebenarnya bisa kita pegang sebagai acuan. Perhatikan rata-rata di semua kelompok. Rata-rata paling kecil adalah 8,75 dan paling besar adalah 12,5. Jadi kalau hitungan teman-teman benar, ketika menghitung rata-rata gabungannya akan ada di antara 8,75 dengan 12,5, yaitu hitungan kita benar 9,915. Jadi kalau lebih kecil dari 8,75 dan lebih besar dari 12,5 berarti hitungan rata-rata gabungan kita salah. Nah, untuk simpangan baku gabungan kita peroleh 3,5170. Ini pun sama. Kita lihat bahwa simpangan baku terkecil ada di kelompok 41,2 dan simpangan baku terbesar ada di kelompok ketiga yaitu 4,5. Jadi teman-teman nanti kalau menghitung tentunya angka simpangan baku gabungan pun akan ada di antara 1,2 sebagai yang terkecil dan 4,5 sebagai yang terbesar. Dengan kata lain, kalau kurang dari 1,2 atau 4,5 hitungan kita salah. Tidak usah berpikir panjang lagi, berarti kita harus hitung ulang kalau hasilnya seperti itu. Teman-teman, itulah rumus yang bisa kita pergunakan yang membantu kita untuk menghitung nilai statistik gabungan apabila kita hanya memiliki informasi berdasarkan kelompok-kelompok kecil yang merupakan bagian dari kelompok besar yang ingin kita teliti. Jadi, menurut statistika, jangan menyerah, jangan berputus asa, karena akan ada selalu rumus yang dapat membantu teman-teman. Mudah-mudahan bahasan kali ini bisa mencerahkan teman-teman, bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami dan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Apabila uraian ini dianggap bermanfaat, silahkan sebarkan terus kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.